Orang tua ke sekolah kita ini adalah tuntunan Allah buat kita. Ya, bukan karena Anda hebat, bukan. Bukan karena sekolah kita keren, bukan. Karena Allah yang menuntun wali santri datang ke sekolah kita. Maka pada saat PSB, ya, Anda boleh bikin, ya, nanti kita belajar manajemen sekolah, ya. Boleh itu lakukan, tapi tetap intinya adalah meminta kepada Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan. Minta ya Allah, arahkan kaki langkah wali santri ke sekolah kami. Ya, semoga amanah ini akan kami jaga dengan baik. Nah, amanah dijaga dengan baik, maka sekolah melakukan inovasi-inovasi. Dan hari ini saya melihat dengan nyata, ya. Ya, ada sebuah perkumpulan lembaga yang memperhatikan ini. Dengan membuat sebuah pelatihan-pelatihan seperti ini, artinya teman-teman ditata rapi, ya, dibuat rapi agar inovasi-inovasi yang dibuat membangun sekolah Anda semuanya. Halo? Ya. Hai. Hai. Ini wajahnya jadi serius semua. Ya. Umi tanya dulu ya, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Yes. Ya, yang sebelah sini sampai ngeden loh, di sini ya. Gitu. Ulang sekali lagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Yes. Tepuk semangat. Semangat. Enak sekali. Manajemen sekolah dan manajemen Kita akan coba, mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan membahas dulu manajemen sekolah, ya. Apa sih manajemen sekolah? Silakan Bunda. Terus, ya. Ya, manajemen sekolah nantinya yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pengertian dari manajemen itu sendiri. Ya. Yang kedua, ruang lingkup manajemen PAUD itu apa saja? Apa sih yang di-manage ruang lingkupnya, ya, di lembaga-lembaga kita? Lalu lanjutnya tujuan, ya, tujuan Anda membuat manajemen PAUD. Ya. Lalu yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen PAUD. Yang keempat, fungsi dari manajemen PAUD. Ya, nanti kita akan belajar pengertiannya, tujuannya, ruang lingkupnya, prinsipnya, bahkan nanti insya Allah sampai fungsinya. Terus Bunda? Ya, kita ngebut aja ya Bunda. Yang pertama, pengertian manajemen PAUD. Silakan. Ya, ini dia. Ya, kalau kata orang yang keren mah begini Bu, ya. Kata manajemen itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya manajemen, ya. Asal kata dari manage artinya mengelola, ya. Jadi manajemen itu artinya mengelola, ya. Manajemen memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan pada sebuah lembaga, ya. Yang artinya, ya, suatu upaya nih, si bu guru, si sekolah membuat sebuah upaya mengelola, mengatur dan mengarahkan proses interaksi edukatif. Interaksi edukatif, ya, antara peserta didik, guru dan lingkungan secara teratur, terencana, ya, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Ya, dan biasanya kalau bunda-bunda di sekolah itu, ya, awalnya pasti membuat raker, benar nggak? Ya, dan raker ini biasanya diartikan, kalau yang nggak paham, raker ini artinya mau jalan-jalan. Kita rakernya di mana? Di puncak yuk, bener nggak? Ya, padahal raker ini adalah rapat kerja, nanti di puncaknya belakangan. Ya, karena akhirnya rakernya di puncak, justru tidak ketemu, yang ada jalan-jalannya. Ya, yang Umi tahu begitu. Ya, makanya Umi kalau lagi raker dengan guru-guru,
saya pisahkan. Oke, nanti 2 minggu kita akan jalan ke puncak mana. Nanti yang sekarang kita akan raker dulu. Karena udah beda tuh. Nanti kalau dicampur dengan kegiatan-kegiatan happy di luar sana, justru rakernya nggak berjalan dengan baik. Ya, oke, silakan Bunda. Nah, ruang lingkup manajemen PAUD adalah yang pertama awal pendirian sekolah. Ya, ini awal pendirian sekolah. Kenapa ada sekolah? Kenapa ada sekolah ini namanya apa? Al-Bukhari. Ya, kenapa Anda membuat sekolah ini? Apa latar belakangnya? Ya. Bagaimana kok bisa terwujud atau tercetus ini kurikulum aja banyak. Ada bagian kesiswaan, ada bagian lagi banyak Bu. Itu kalau belajar sama Umi bisa 3 hari doang untuk kurikulum. Ya. Lalu hari ini mau dibahas dalam semuanya. Oh, no tidak mau pasti. Kepemimpinan, nah ini dia yang paling penting. Ya, pemimpin itu luar biasa. Mau marah disangkain galak. Halo, kepala sekolah mana nih? Oh, mau lembek, dia mah kagak punya pendirian. Sekali kita bergerak, wah galak banget tuh. Kepala sekolah saya mah kayak malampir. Kagak bisa bergerak kemana-mana tuh, ya. Tapi dilosin, ya maaf, jadi los, nggak bisa. Jadi kalau sama guru-guru itu harus tarik ulur. Ada rezeki bawa makan. Bu, bawa makan mie ayam ke, nggak usah mahal-mahal. Ya. Jadi dia senang, semangat. Udah dikerja, tenaganya dipakai, tapi udah pelit, kasihan juga. Ya, ini bu guru saya bantu. Ya, sekolah mulai uang gue jajan. Ya, alhamdulillah kepala skalanya. Ya, artinya manajemen seluruh seluruh di lembaga itu tidak bisa bekerja sendirian. Kepemimpinan ini berjalan kalau ada dukungan. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Niatnya apa? Udah niatnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Udah ibadah aja Bu. Ya, ibadah sambil berdoa. Bayangin nih kalau ada guru yang buandel. Ada nggak sih guru yang buandel susah diatur? Ya, pasti kan ada ya Bu ya. Pengen ngomong gak enak, diomongin memang setiap hari. Ya. Tapi sudahlah. Ya, itu adalah warna. Sama seperti anak kita di kelas. Ada aja anak yang bertingkah. Maka doa Bu. Ya, bayangkan wajahnya. Kalau Fajar anak kita yang pecicilan kayak belatung nangka tadi tuh ya, kagak bisa diem doain. Ada guru yang susah sekali dia tuh doain Bu. Kalau dia baik, ini dengarin ya Bu, dia baik, dia akan bagus untuk lembaga kita, dia akan bertahan. Kalau dia tidak baik, dengan sendirinya Allah akan pisahkan. Itu udah qadarullah. Ya, mentang-mentang kita menjadi guru, lalu kita menjadi hebat, kadang-kadang pelayanan kita kepada suami kita. Halo? Kalau memang masih ada, baca istighfar, astagfirullah. Ya, kita mau memanage sekolah, harus memanage hati kita dulu. Kalau hati kita belum termanage, belum bisa Ibu. Ya. Dan ini adalah anak-anak kita, ya, yang menjadi dasar kenapa Anda berada di sini. Ya, paling tidak, kalau Anda bisa memperlakukan anak-anak orang lain dengan baik, maka anak-anak kita berkali-kali lipat dengan kebaikan. Alhamdulillah. Oke Bunda, silakan. Saya orangnya keringetan. Suka grogi kalau ketemu guru-guru hebat kan? Ya ini dia. Lambat laun mereka semakin dewasa. Ya, beberapa materi Umi, ya kurang lebih hampir 12 pertemuan kalau di Bu Oi. Ya, dari bagaimana motivasi guru, ya kewajiban guru, peran guru, sampai kita mengenal dunia anak. Itu Umi ada materinya. Ya. Dan mereka ini menjadi guru besar aku, ya menjadi guru besar Umi dalam mengobservasi. Saya nggak mungkin mengobservasi anak Bu Eli. Ya, saya berjauhan. Saya melihat anak-anak saya tumbuh besar dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagaimana mereka dilayani dengan baik dan mana yang dilayani dengan tidak baik, maka hasilnya pun akan kelihatan. Mereka sekarang sudah besar-besar. Ada yang 25, 24, ada yang 22, ada yang 18 tahun. Karena memang kecil-kecil. Ya, Umi mengobservasi mereka, masya Allah. Ya. Kalau kita didik dengan manajemen yang pas,
manajemen yang teratur, inovasi yang baik, maka dia akan menjadi hasilnya yang baik. Salah satu contoh saja Umi sebutkan. Ada anak Umi yang ketiga, alhamdulillah dia didekatkan dengan nilai-nilai agama. Ya, walaupun 1-2 tetap, tapi biasa gitu. Beda dengan yang nomor 3. Dari hamil ya. Itu sudah bacaan Quran, murojaah dan sebagainya. Masya Allah ya. Sampai dia SMA pun dia memilih sekolah yang bernuansa Islam. Ya, mengajarkan tahfiz. Sampai dia kuliah, saya udah tawarkan, Mbak, katanya kamu mau jadi dosen. Udah, kamu kuliahnya di sekolah aja. Saya sebutkan di salah satu universitas. Nggak mau, Mi. Aku mau menghadiahkan Umi jubahnya itu bertahtakan intan dan berlian. Akhirnya dia kuliah tahfiz Quran. 3 tahun, Bu, alhamdulillah lulus. Ya, 1 tahun dia mengabdi jadi 4 tahun. Ya, kata dia, katanya mau jadi dosen, kata saya gitu. Kata anak saya, apa yang Umi inginkan nanti suatu saat akan terjawab dan akan dikabul oleh Allah kalau kita dekat dengan Al-Quran. Begitu katanya. Kurun waktu 4 tahun, alhamdulillah apa yang dia ucapkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lulus, sekarang mengajar di Rumah Sakit Umi ya, di Bogor, mengajar anak-anak akbid, akademi kebidanan 100 orang. Beliau salah satu musrifanya. Artinya beliau tidak kuliah secara formal yang S1, S2 dan sebagainya, tapi dia dekat dengan Al-Quran dan menjadi tahfiz. Justru dia diarahkan mengajar anak-anak akbid, akademi kebidanan yang lulus dari SMA, artinya dia mahasiswa. Berarti anak saya siapa, Bu? Bener nggak, Bu? Bener nggak apa yang dia bilang 4 tahun yang lalu? Kalau dekat dengan Al-Quran, apa yang Anda cita-citakan akan dikabul oleh Allah. Dan Umi langsung, ya Allah, inilah guru besar saya. Halo, interpersonal, intrapersonal, itu Bu Guru harus paham. Ini anak kenapa diem aja, kok nggak mau ngomong? Halo, nih Umi di sini juga tahu nih. Ya, ini guru-guru yang intrapersonal, guru-guru yang interpersonal, guru-guru yang linguistik, guru-guru yang kinestetik, saya kelihatan. Ya, kelihatannya kalau kinestetik ini udah ada yang pindah 3 kali duduknya. Kalau nggak malu selonjor. Ya, faktor ya campur-campur lah. Ya, untung-untungnya alhamdulillah dikasih bangku jadi bisa nyender. Ya, halo. Ini yang pendiam ya. Ada nggak yang pendiam? Ada yang bawel, ngomong dulu. Beli boleh nanya, Beli sampai dulu. Ya, kata yang pendiam, tuh orang ngomong nggak capek. Kata yang bawel, tuh orang pendiam nggak punya mulut nanti. Ngomong diem aja. Pas ngomong di belakang, saya sebenarnya nggak setuju, tapi kamu ngomong. Ya ini, anak kita pun sama. Ya, artinya efektivitas harus dilaksanakan, efisien harus dilaksanakan. Sehingga apa tujuan dari manajemen PAUD kita berjalan? Nggak ada ketimpangan, nggak ada nih kayaknya Bu Guru kepala sekolah aku kayaknya nggak adil deh, aku begini dan begitu. Tidak, semuanya disamaratakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Jadi kalau adil itu bukan ini dua, adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, itu harus tetap dilaksanakan. Lanjut Bunda. Prinsip manajemen PAUD, silakan. Ini dia prinsip manajemen PAUD. Ada komitmen. Ya. Ada komitmen dan ketegasan. Dari masing-masing lembaga memiliki sebuah perangkat, ada guru, ada kepala sekolah, ada yayasan. Ini semuanya harus ada komitmen, ada gagasan. Gak bisa Anda berdiri sendiri, Ini saya perlu kasih tahu sama kepala sekolah. Kalau ada guru yang suka merubah sistem, ini sangat berbahaya. Ya. Ini jujur aja Bu, ya. Satu sering terlambat, didiemin. Yang satu terlambat, diomelin. Ini akan terjadi kecemburuan. Padahal Bu Guru melihat, oh dia karena terlambat karena jauh. Ini nggak bisa dibiarkan, harus dibicarakan. Karena kalau tidak, ini jadi tidak sehat. Ya. Udahlah kita besok terlambat aja, dia aja tuh anak emas tuh didiemin. Kan tuh ngomongin, walaupun kepala sekolah, yes aku diomongin, berarti dosaku berguguran. Nggak bisa begitu, yang ada hancur sekolah Anda. Ya, Bu
Bukan, ya. Itu harus dibicarakan, Bu. Hari ini, insya Allah tahun ini kita manajemennya sentral, menggunakan kalimat positif. Maka semua guru harus positif, semuanya bicaranya positif, nggak ada yang ada kata jangan misalnya. Ya. Maka semuanya serempak. Ya. Anak boleh mainan ini nggak, Bu? Oh mohon maaf, belum waktunya bermain. Bersabar ya. Yang sebelah sana udah sih Bu, biarin aja. Namanya juga anak-anak daripada dia. Salah nggak sih? Di mana salahnya? Matobinya kepanjangan. Sa-nya bukan huruf kolkola, bismi memang mantul kan begitu ya. Alhamdulillah sama juga mantul juga ya. Ini banyak pemilihan, makanya harus belajar. Ini bagian dari manajemen ya. Manajemen kurikulumnya seperti apa dibuat, KTSP namanya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu dibuat. Dan mohon maaf pesan Umi buat kepala sekolah yang hadir hari ini, itu KTSP jangan disimpan di lemari, dikasih tahu kalau pengawas datang saja. Lalu gurunya ditanya, Bu, sekolah di Bukhari visi misinya apa? Halo, visi misinya apa ya? Sebentar, kayaknya ditempel di dinding deh ya. Visi misinya nggak hafal. Siapa di sini yang visi misinya hafal sekolahnya? Boleh tunjukin? Gak apa-apa, nanti dapat hadiah ini. Aqua 1. Teman baikmu 3 kali. Aku ingin jadi teman baikmu. Lagi, aku ingin jadi teman baikmu. Dipeluk. Teman baik. 3 kali. Teman baik. Teman baik. Lihatin Bu. Teman baik langsung ke mukanya. Mu. Ya, sekali lagi. Aku ingin jadi teman baikmu. Aku ingin jadi teman baikmu. Aku ingin jadi teman baikmu. Tepuk. Teman baik, teman baik, teman baikmu. Alhamdulillah. Ya, kali ini kan bisa pelukan mesra. Maafin aku ya. Ya boleh peluk. Masya Allah, Masya Allah. Bergoyang-goyang, senyum yang manis. Coba, kok Umi doanya nyanyi bareng-bareng ya. Hello kawan, hello apa kabar? Ulap ke tangan, kedip-kedip mata, goyang ke kanan, goyang ke kiri. Bergoyang-goyang,